Selamat pagi. Ini komennya dari Pak. Sebentar, saya baca dulu. Nggak kelihatan. User, ya. Izin tanya Pak Jess, normalnya dikatakan sehat itu kadar gulanya berapa Pak? Kolesterol tinggi, gula darah rendah, itu modal umur panjang ya. Nah, kalau kamu berasa-berasa yang lain, nah silahkan aja nanti diatur sendiri. Tapi intinya, jangan pernah memusuhi kolesterolmu. Karena kolesterol itulah supply yang dibutuhkan sel tubuhmu. Nah, kalau ditanya, intinya sehat itu gula darahnya berapa? Hitungnya bukan gula darahnya berapa, tapi hitungnya HbA1c-nya berapa. HbA1c-nya minus atau di bawah 5,7. Itu yang paling aman, yang paling nikmat. Ya. Kencing berbusa itu bukan patokan. Bukan patokan kencing berbusa. Kamu kelebihan protein juga kencing berbusa. Kayak saya ini makanannya daging, ikan, seafood ini kadang kencingnya berbusa. Tapi yang paling inti adalah kamu tidak bisa melihat di situ. Yang paling inti ya, sehat itu gampang kok, Jess. Beneran, sehat itu gampang. Kalau kamu masih doyan makan aja itu sehat. Ya, kamu masih doyan makan itu sehat. Karena kalau orang sakit pasti tidak doyan makan. Ya, kamu masih bisa mengawas-awasi makananmu itu sehat. Pasti sehat kamu. Ya, karena orang sakit dia benar-benar tidak doyan makan. Ya, jadi selama kamu masih bisa memikir untuk makan, kamu sehat. Itu berarti kamu udah sehat. Tinggal kamu memaintain makanmu kapan. Di mana makanmu dan apa yang kamu makan. Itu yang paling penting. Makanya selalu saya gembar-gemborkan, ya, kalau kamu masih dikasih anugerah kesehatan sama Tuhan, yang paling penting, mulutmu lah yang kamu jaga. Kayak saya nih, menjaga mulut saya nih. Sampai sekarang jam berapa ini? Ya, sampai sekarang jam berapa ini? Jam 17.27. Jam 17.27. Saya masih belum makan. Beneran, saya masih belum makan. Tadi jam 11, tadi makan telur jam berapa? Ya, jam 11 saya makan telur 1, kemudian nambah lagi 1. Jadi, fix hari ini tadi saya makan telur berapa? 5. Hari ini tadi saya makan telur 5. Saya makan di antara jam 10, jam 11, jam 12, jam 1. Jam 2 paling lat. Ya, di antara 5 jam ini, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, saya makan telur 5. 5. Kamu makan berapa, bro? Kamu makan telur berapa? 3 ya? 3. 2. Ya, kalau saya makan, ada telur ya saya makan. Nggak saya makan gitu. Tapi ada telur, istri saya selalu membuat telur untuk dimakan jam 10, jam 11, jam 12 saya makan. Hari ini saya makan 4 atau 5 telur hari ini. Kalau nggak salah tadi saya lihat di meja masih ada 1. Ya. Nah, saya biasakan makan saya itu jam 4 sore, atau jam 5 sore, atau jam 6 sore, atau jam 7 malam. Itu jam makan saya. Nah, tergantung yang dimakan apa. Yang dimakan bisa, kayak kemarin itu saya makan ikan gembung. Sama sayur entong. Apa itu? Jantung pisang. Kemarin itu saya makan sayur jantung pisang. Ya, bukan ayam. Ikannya saya makan 2,5 ekor. Ya, 2,5 ekor. Karena setengahnya dimakan sama istri saya. Sebelumnya saya makan kaki. Sop kaki. Sop kaki yang dimasak dengan kembang tahu. Sebelumnya. Hari sebelumnya lagi saya makan telur puyuh. Capcay. Ya, makan capcay, telur puyuhnya banyak. Lu beli telur puyuh berapa? Setengah kilo ya? Enggak, 3 on. 3 on telur puyuh. Banyak, bro, itu. Ya, banyak banget saya makan telur puyuhnya. Ya, satu hari makan cuma 1 kali. Ya, betul. Karena kamu yang terbaik kalau mau menjaga gula darah, ya kayak gitu. Yang terbaik itu daripada kamu
Formin dan kemudian nanti naik ke gelipin-gelipin, lalu nanti naik lagi ke kebas-kebas, tintin, pokoknya obat-obatan yang berhubungan dengan tantin-tantin itu yang akan membawa kamu ke dalam komplikasi itu nanti. Ya, itu pasti itu. Ya, daripada gitu kan mendingan tidak. Nah, terutama buat kamu yang umurnya 35 tahun ke atas ya. 35 tahun ke atas. Karena biasanya setelah umur 35 tahun ke atas, itu buat olahragawan pensiun. Apalagi buat kamu yang bukan olahragawan. Ngeri sekali kalau kamu tidak kontrol makanan kamu. Gitu. Ya, yang olahragawan aja pensiun umur 35-40 tahun, hanya Ronaldo saya lihat yang masih merumput itu. Yang lain udah pensiun umur 35 tahun. Nah, kalau kamu olahragawan, pensiun umur 35 tahun, aktivitasmu berkurang, makanmu masih seperti yang kemarin-kemarin, ya resiko. Kamu lihat semua olahragawan, atlet-atlet yang hari ini sudah pensiun. Atlet Indonesia saja, kayak Haryanto Arbi itu. Badannya udah ya kayak gitu kan. Ya, apalagi kamu lihat Ronaldinho, ya, kamu lihat si Maradona itu. Ya, kamu lihat itu si botak gitu, si kuncung itu. Ronaldo kuncung itu, yang dari Meksiko itu. Meksiko itu mana itu ya? Ronaldo. Kamu lihat mereka, badannya udah mekar semua, Rodney barang itu. Udah enggak karuan badannya, ya. Nah, itu tanda mereka aktivitasnya berkurang, makannya enggak dijaga. Nah, resiko atlet-atlet seperti itu ujung-ujungnya adalah diabetes, cuci darah. Nah, nanti kambing hitamnya pasti akan kolesterol dan pasti akan mengarah ke jantung. Apalagi atlet itu membutuhkan kolesterol sangat tinggi sekali. Emosionalnya dia membutuhkan kolesterol tinggi sekali. Makanya di situ gula darahnya harus turun. Nah, cara mengelola gula darah kan kalau atlet kan dihabiskan untuk gula yang dimakan kan dihabiskan untuk energi. Beda. Nah, kalau kamu gimana ngabiskannya? Orang kamu mainannya pakai jempol, pakai jari. Ya, mau kemana-mana mager yang disuruh OB. Naik turun gedung juga pakainya eskalator, pakainya lift. Nah, bagaimana kamu bisa menghabiskan energi kamu? Kan nggak bisa. Ya, caranya adalah mengendalikan makan. Ya, mengendalikan makan. Kalau saya menganjurkan tidak sarapan dan tidak makan malam. Supaya energinya tetap penuh, ya minumnya racikan macin. Ya, racikan macin. Yang dimakan ikan, daging, telur, seafood. Nah, itu yang saya selalu sarankan. Jadi kolesterolnya tinggi, gula darahnya rendah. Nah, itu modal umur panjang itu. Modal umur panjang. Kenapa ya? Karena kolesterol dibutuhkan oleh tubuh. Otakmu memakan 30% kolesterol yang diproduksi oleh liver. HDL-mu membawa kolesterol untuk makanan sel tubuhmu. Ya, yang bermasalah adalah ketika gula darahmu di atas 5,7 HbA1c-nya. Ya, 150 aja udah dibilang prediabetes loh. 150 itu gula darah. Ya, lebih baik kamu di bawah 110. Ya, 109, 90 itu bagus itu. Ya. Kalau gula darah kurang kan paling keliangan. Keliangan kamu makan apa? Nasi dikit udah balik lagi, enggak ada masalah. Mengelolanya seperti itu. Tapi yang terbaik kalau kamu tidak sarapan dan tidak makan malam, itu terbaik banget. Karena apa? Karena 18 jam minimal kamu membiarkan tubuhmu menyembuhkan dirinya sendiri dengan cara 18 jam tidak makan. Lihat, hitung ya. Dari jam 7 malam kamu tidak makan. Jam 7 malam, stop makan. Jam 8, jam 9, jam 10. Jam 10 ini, karena 4 jam, lambungmu kosong. Ya, lambungmu bersih. Jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, insulin turun. Nah, insulin turun. Minum wajib ya. Jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Bangun jam berapa? Kamu minum racikan macin, tidak sarapan. Jam 8, jam 9, jam 10, 16 jam kamu tidak makan, jam 10 pagi. Jam tidak makan. Minum harus ya. Kalau dalam konteks saya kan minum itu wajib. Jam 10, jam 11, jam 12.
minimal 18 jam kamu tidak makan. Itu kamu membentuk autophagy dalam tubuhmu, sehingga selmu akan memakan asam amino dari sel yang rusak. Sehingga